Itu tentu kita harus bekerja keras. Itu Sumatera Barat terbaik satu se-Indonesia. Terbaik satu. Masih belum berpihak sepenuhnya terhadap perempuan. Mendorong perempuan itu betul-betul bisa duduk di legislatif itu. Halo Dusa Anak Raminang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kembali lagi dengan podcast DPRD, mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah senior, energik. Sekarang bernama Dr. Randa Armiati MM. Beliau adalah anggota DPRD periode Provinsi Sumatera Barat periode 2014 sampai dengan 2019. Sekarang beliau kepala Madrasah Al-Furqan dan beliau juga ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Selamat siang Ibu Armiati. Sehat Ibu? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Segar ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya barusan Ibu nih kan hadir di DPRD kan sebagai mendampingi sekretariat DPRD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Barat menerima studi tiru dari Dinas PPA Muara Enim dan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim terkait dengan peran serta kaukus persiapan Kaukus Perempuan Politik Indonesia di Kabupaten Muara Enim. Sebelum kita memasuki apa itu Bu terkait kunjungan tadi, mungkin apa aja aktivitas Ibu sekarang sebelum menjadi ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya setelah lanser ya dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 2014-2019 melangkahkan kaki dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ya, Bu. memimpin sebuah pondok pesantren Madrasah Al-Furqan di Dado Tunggul Hitam. Sampai hari ini tetap aktif Di sekolah Bu ya. Ini pengabdian Bu ya. pengabdian. Kemudian Terusnya berjalannya waktu ya. 2021 diadakannya Musda Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Ya. Jadi kebetulan saat itu saya dipercaya oleh kawan-kawan dari kabupaten kota, dari 19 kabupaten kota, percayakan kepada saya terpilih secara aklamasi. Sampai hari ini kita bekerja bagaimana memperbaiki struktur KPPI di seluruh kabupaten kota. Alhamdulillah sudah terbentuk seluruh KPPI di kabupaten kota dan sekarang dalam proses pelantikan. Terus di kabupaten kota itu Kaukus Perempuan Politik ini berjalan dengan baik. Dari 19 kabupaten kota itu 16 itu ketuanya adalah anggota DPRD aktif saat ini. Saat ini Bu ya, Iya. anggota DPRD aktif. Saat ini. Pastinya perempuan tuh ya Bu ya. Perempuan, Ay, ya, perempuan. pasti. Siap. Ini luar biasa. Jadi tadi di saat kita berhadapan dengan anggota DPRD Muara Enim, ternyata Muara Enim belum terbentuk.
Fokus perempuan. belum terbentuk ya Bu ya. Belum. Makanya beliau studi banding ke Sumatera Barat ini ya. Iya, jadi makanya beliau mengadakan studi tiru Ya. bagaimana pembentukan dan segala macamnya. Dalam satu sisi sebenarnya selama ini saya berpikir kita ini nggak ada apa-apanya, belum apa-apa gitu kan untuk KPPI ini. Ternyata di daerah lain Lebih parah lagi. lebih parah lagi gitu. Iya. Jadi kita termasuk yang luar biasa sebenarnya. Dan juga di waktu November 2022 ada Rakernas di KPPI Pusat. Itu Sumatera Barat terbaik 1 se-Indonesia. Terbaik 1 Ibu untuk kaukus Perempuan politik Indonesia. Ini luar biasa Luar prestasi biasa. ini Bu. Makanya saya pikir waktu itu diumumkan sama pusat bahwasanya kaukus perempuan politik Sumatera Barat ini yang terbaik se-Indonesia. Jadi untuk itulah Ibu memang karena adanya amanah yang seperti itu, kepercayaan yang seperti itu, tentu kita harus bekerja keras. Ya betul. Bagaimana melengkapi kepengurusan terutama di KPPI se-Sumatera Barat. Begitu Bu ya. Kalau kita melihat ini Bu, ini kan mendengarkan cerita Ibu nih, kalau KPP ini kan Kaukus Perempuan Politik Indonesia ya Bu ya. Ini bagaimana pandangan Ibu sekarang nih? Kita melihat ya Bu ya, kalau di undang-undang kan sudah jelas keterwakilan wanita untuk di setiap apakah itu partai politik atau parlemen itu sebanyak 30% dari jumlah total semua kan Ibu. Namun sekarang kan seperti DPRD Provinsi baru dari 65 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat saat ini itu baru 5 orang wanita yang baru masuk dalam dunia parlemen. Ini bagaimana seorang ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sumatera Barat KPPI melihat ini Bu? Ini Ibu bisa jelaskan Ibu? Ya, sebenarnya secara aturan Ya. undang-undang itu masih belum berpihak sepenuhnya terhadap perempuan, masih setengah-setengah. Aturan undang-undang itu 30% perempuan itu sebagai pengurus partai. Yang pertama. Nah, 30% perempuan itu hanya dipencalekan, bukan untuk duduk. Ini yang menjadi persoalan bagi kami perempuan. Undang-undang itu setengah hati. Ya, Setengah hati? setengah hati. Setengah hati ini gimana ini Bu? Setengah hati. Kalau memang undang-undang menyatakan 30% duduk, Ya. itu baru Oh 30% duduk, Iya. bukan kuotanya ya? kuota pencalekan. Oh kuota Ya kan? Dalam satu dapil misalnya, kalau tidak cukup 30% perempuan, dapil itu gagal ya. untuk mencaleg. Mhm. Untuk mencaleg, Bukan untuk duduk. bukan untuk duduk. Oh, gitu Jadi sih. keinginan kami perempuan politik ini 30% itu untuk duduk. Oh 30% jatah duduk gitu ya? Tentu harus dirubah undang-undang. Oh itu betul sekali Bu, kalau itu harus undang-undang di rumah itu. Dirubah undang-undang. Kita berharap seperti itu, undang-undang itu harus dirubah. Nah, inilah salah satu perjuangan dari KPPI secara nasional, terutama untuk tingkat nasional, akan berusaha di 2024 ini bagaimana supaya undang-undang itu dirubah. Ya. Tetapi bagaimanapun harus melihat juga dari hasil pemilu 2024 dulu. Berapa persen ada perempuan di tingkat nasional? Karena undang-undang kan tingkat nasional yang. Iya betul, undang-undang tingkat nasional. Nah, berapa persen ada perempuan di sana? Kalau sekarang kan masih belum cukup juga. Tentu belum bisa juga perempuan berjuang. Nah, inilah salah satu tugas berat dari KPPI, mulai dari daerah sampai ke tingkat nasional, bagaimana agar mendorong perempuan itu betul-betul bisa duduk di legislatif itu. Kalau kita bandingkan dengan Muara Enim tadi yang tingkatnya cuma kabupaten, mereka 7 loh. 7 perempuan yang tadi itu Bu? Iya. Oh, luar Yang biasa. hadir ke sini 4, yang 3 orang nggak bisa hadir.
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim punya penduduk berapa? Berarti mereka luar biasa dibandingkan kita Provinsi Sumatera Barat yang sekarang posisinya cuma 5. Berarti kalah kita. Dari segi jumlah keterwakilan ya Bu ya. Benar. Kalah kita. Nah, kita bandingkan dari periode 2014-2019 keterwakilan perempuan dibandingkan 2019-2024 ini menurun. Menurun Ibu. Menurun. Lebih banyak yang di 2014-2019. Nah, kita nggak tahu ini faktornya apa. Tapi yang pasti berdasarkan pengalaman kita di lapangan, perempuan ini kadang-kadang tidak mendukung perempuan. Tidak mendukung perempuan ini maksudnya gimana? Maksud Ibu di dalam pemilihan itu, pemilih perempuan kan lebih banyak. Iya betul kan dibandingkan laki-laki. Iya. Andaikan perempuan pilih perempuan, maka parlemen ini akan dikuasai oleh perempuan. Kok bisa ini kejadian ini gimana ini? Apa masalahnya? Kenapa ini bisa terjadi? Harusnya kan perempuan bisa mencapai kota yang sesuai dengan undang-undang ini. Iya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini termasuk persoalan yang kita hadapi di lapangan. Jadi kita perempuan ini tidak semuanya dan tidak tidak segampang yang kita bayangkan untuk mengambil hati perempuan. Yang lebih gampang mengambil hati perempuan itu ya bapak-bapak. Oh bapak-bapak, iya. Ini promosi buat bapak-bapak nih Bu. Iya, promosi buat bapak-bapak. Cuman kan kita berharap kepada bapak-bapak yang ikut bertarung dengan kita berbagilah gitu. Berbagi. Kalau umpamanya bapak itu punya suara 3, 2 ambil sama bapak, 1 ambil sama ibu, kasih sama perempuan. Ya boleh harus begitu kayaknya. Dan kita di sini saya sebagai mantan DPRD tapi apresiasi kepada kawan-kawan yang sekarang duduk, ya terutama yang sudah sekian periode itu kan luar biasa, mudah-mudahan bisa bertahan. Amin ya kan, dan bisa bertambah. Kita berharapnya seperti itu. Siap. Memang kami juga berharap kan kita, kalau kita lihat Bu ya, bukan kenapa Sumatera Barat ini kan terkenal dengan wanita ini adalah limpah peh rumah gadang. Mungkin kita bisa melihat pandangan seorang ibu ketua KPPI terkait dengan fenomena ini. Kan kita nih ibu ini kan ibaratnya limpah peh rumah gadang Bu. Sementara kita akan bertanya pandangan Ibu Armiati terkait itu. Pada pertemuan studi TIRU tadi Bu dengan Muara ini, Ibu kan sempat bercerita itu bahwasanya di Sumatera Barat itu perempuan itu ibarat limpah peh rumah gadang kata Ibu. Ini maksud Ibu tuh bagaimana itu Bu? Coba jelaskan. Ya. Jadi sebenarnya di Sumatera Barat, di Minangkabau, jauh dari sebelum dunia politik ini, perempuan itu sebenarnya sudah dianjong tinggi dalam istilah Bundo Kanduang. Nah, Bundo Kanduang itu fungsinya itu yang memelihara rumah gadang, menyemarakkan rumah gadang, karena dia sebagai seorang perempuan, ya kan, yang punya rumah gadang, itu dia yang memelihara rumah itu gitu. Jadi istilahnya itu limpah peh rumah gadang. Perempuan itu fungsinya kapai tempat batanyo, kapulang tempat babarito kan ya, gitu. Betul. Jadi sebelum kita mau pergi, kita tanya dulu kepada Bundo Kanduang gitu kan. Setelah kita kembali kita lapor gitu. Dan fungsinya juga sebagai seorang ibu itu ya kok awit sampai minta minum, kok lapar timpa minta makan, ya. Itulah fungsi seorang ibu ya. Seorang perempuan ya kan. Pusako itu adanya di perempuan karena kita matrilineal ya Bu, betul. begitu. Nah dengan perkembangan waktu
adanya pemerintahan, adanya politik, Ya. begitu kan? Akhirnya perempuan terjun ke dunia politik. Itu dunia yang berbeda. Kalau di rumah gadang sebagai bundo kandung, kita itu dihargai. Ya. Makanya dibilang kapai tempat batanyo, begitu betul peran kita begitu. Tapi di dunia politik beda. Masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menyadari bahwa perempuan ini penting di dunia politik. Belum semua masyarakat, terutama masyarakat awam. Nah, ini yang menjadi persoalan hari ini, sehingga jika perempuan terjun ke dunia politik, kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat dianggap, ini perempuan udah nggak benar. Oh, agak sinis gitu. Agak sinis, ya kan? Apalagi yang kita masih kental adatnya. Karena perempuan ini semuanya diperhatikan gerak-geriknya itu. Ya, Itu kan di Minangnya seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya. Buruk candu kalau perempuan malam ada di luar. Ya. Buruk candu. Sementara di dunia politik jam 12 malam kita masih Konstituen gitu. konstituen gitu. Nah, ini menjadi persoalan. Kalau bapak-bapak gampang jam 12 malam masih bisa di warung. Iya, betul. Masih bisa cerita-cerita gitu. Jadi ini persoalannya. Jadi kita sekarang berusaha bagaimana mensosialisasikan, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa perempuan itu penting di partai politik atau penting di legislatif. Itu tugasnya ketua KPPI tadi, Bu ya. Ketua KPPI mensosialisasikan, Ya, sosialisasikan dan memberi pemahaman kepada wanita Sumatera Barat khususnya, Bu ya. Khususnya. Umumnya Indonesia ini, Bu. Ya, Bahwa pentingnya apa pentingnya perempuan itu di legislatif? Karena di legislatif itu kita akan tahu fungsinya apa. Ya. Anggaran, pengawasan, aturan. Kan itu? Ya. Aturan yang dibuat di legislatif itu harus yang pro gender gitu. Oh, Sekarang ini aturan udah ada, ya. perlindungan anak misalnya kan sudah ada. Ya, betul. Tapi realisasinya ke lapangan terlaksana apa enggak? Itu siapa yang mengawasi? DPR. Ya. Siapa yang lebih yang lebih pas? Ya perempuan. Iyalah, ya. Ya kan? Begitu juga dengan anggaran. Ya, betul. Kalau tidak ada perempuan ikut dalam memutuskan suatu anggaran, contohnya pemberdayaan perempuan, anggarannya minim dibandingkan dengan dinas-dinas lain. Di 2014-2019 saya sering berteriak, anggaran pemberdayaan perempuan, mohon Pak Sekda, mohon Pak THPD disesuaikan, dinaikkan, karena dia banyak. Masa anggaran pemberdayaan perempuan cuma 6 miliar Sumatera Barat yang harus dia? Bagaimana perlindungan anak? Bagaimana dia akan membela atau mengawasi anak-anak yang sudah mendapat musibah pelecehan seksual misalnya gitu kan? Itu kan kalau dibawa ke ranah hukum, yang jadi korbannya adalah masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin. Anggarannya bagaimana? Selalu saja kalah. Begitu sudah dibawa ke anggaran ranah hukum. Sebab yang menjadi korban ini karena kita melihat di lapangan, semua persoalan yang ada, ekonomi, kesehatan, pendidikan, imbasnya adalah perempuan. Ujungnya ya Bu ya. Ujung-ujungnya perempuan. Coba kalau dalam keadaan ekonomi sulit, ya betul. Misal terjadi cekcok dalam rumah tangga, pisah suami istri, yang bertanggung jawab terhadap anak yang tinggal siapa? Perempuan. Ya kan? Ya betul. Ekonomi ini terakhir ujung-ujungnya kita perempuan loh.
mohon maaf Itu kepada fakta bapak-bapak. di lapangan ya Bu ya. Fakta di lapangan. Tapi kalau di hukumnya harusnya tanggung jawab laki-laki itu. Tanggung jawab laki-laki. Cuman faktanya kebanyakan kita atau dikit atau kebanyakan. Akhir ujungnya tuh seperti itu. Bedanya, ini kita perempuan. Ya betul. Saya sendiri juga mengalami hal demikian. Kenapa? Meninggal suami kita. Ya. Anak kita masih kecil-kecil. Siapa yang mau bertanggung jawab atas pendidikan anak, kesehatan anak? Perempuan. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak meninggal istrinya, ya kawin lagi. Iya. Siap Bu. Iya kan? Betul. Nah, ini persoalannya yang kita rasakan. Jadi sehingga masyarakat awam itu sebenarnya perempuan yang selama ini belum mensupport perempuan, inilah tugas berat daripada KPPI. Ya Bu. Tapi juga tidak gampang karena bagaimanapun untuk bekerja mensosialisasikan namanya kita butuh anggaran. Betul sekali. Memang di mana-mana Bu kalau untuk sosialisasi kayak KPPI ini membutuh anggaran. Butuh dana, butuh kekuatan fisik dan mental yang kuat Bu ya. Iya. Doa kami tetap sukses Ibu. Amin. Ibu, ini kita minta ini kepada Ibu kesan Bu atau kesan untuk wanita Sumatera Barat. Ini sebagai Ibu sebagai ketua KPPI tadi, mohon Ibu disampaikan kepada wanita pesan ya. Pesan. Yang pertama kesan hari ini luar biasa. Tanpa kita rencanakan, saya bisa berada di DPRD Provinsi Sumatera Barat. 4 tahun Ibu setelah tidak di sini belum pernah ke sini Bu ya. Belum pernah Ibu ke sini. Jadi merupakan kehormatan juga Ibu dihadirkan untuk ikut menerima tamu kita dari Muara Enim tadi dan bisa berbagi pengalaman dan informasi. Tentu Ibu yang pertama terima kasih kepada Pak Sekwan. Kalau pesan untuk perempuan, pertama perempuan ini ada 2, perempuan masyarakat ya dan perempuan politik. Nah, beda. Kalau untuk perempuan politik, melalui kesempatan ini saya berpesan, jadilah seorang politisi perempuan yang bermartabat, santun, dan mempunyai semangat. Itu pesan Ibu. Kalau untuk masyarakat Sumatera Barat, perempuan pada umumnya, dan sanak-sanak, ibu-ibu, amai-amai, uni-uni, kakak-kakak yang ada di luar sana, melalui kesempatan ini, media sosial ini kami menghimbau bagaimana supaya perempuan itu dukung perempuan. Dukung perempuan. Dukung perempuan. Karena persoalan perempuan sekarang ini karena perempuan tidak mendukung perempuan. Di tengah-tengah masyarakat masih sering, apalagi perempuan politik sama perempuan politik itu saling menjatuhkan, saling sikat, saling sikut. Jadi kita berharap seperti itu kepada masyarakat perempuan Sumatera Barat untuk melanjutkan perjuangan perempuan politik di 2024. Mohon bantuan dan partisipasi daripada perempuan. Insya Allah jika ini tercapai, maka perempuan akan bisa berkiprah di Sumatera Barat, di ranah Minang. Insya Allah bisa menguasai parlemen mulai dari tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat nasional. Amin. Amin. Siap. Ya, Nusana Minang, itulah akhir dari diskusi kita siang ini. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di podcast DPRD ini. Kita ucapkan terima kasih, semoga sukses selalu Bu, sehat selalu. Demikian Nusana Ranah Minang, tetap dukung terus, subscribe podcast DPRD, mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.